Audio Jungle. Audio Jungle. Ada 10 perubahan drastis usia tua. Perubahan dari usia sebelumnya ke usia tua 60 tahun ke atas. Perubahan drastis itu apa saja? Yang pertama adalah terbebas dari tuntutan duniawi. Itu perubahan drastis. Maksudnya itu sudah tidak bekerja, pensiun, sudah tidak ada ikatan kehidupan mengurus ini, mengurus itu, dan sudah bebas dalam hal kehidupan duniawi. Nah, ini bisa dimaknai dengan sudah tidak lagi terikat target materi atau karier, dan fokus pada kebahagiaan sederhana, seperti fokus pada keluarga, ibadah, dan tentunya hobi. Bahkan ada pernyataan bahwa di usia tua itu orang beriman merasa bebas dari jerat dunia, dan itu ada hadisnya. Ya, luar biasa. Itu perubahan pertama. Selamat merdeka, bebas. Yang kedua adalah perubahan drastis kedamaian spiritual yang lebih dalam. Jadi waktu ibadah, kesempatan untuk beribadah, peluang untuk beribadah itu lebih banyak. Untuk ibadah, zikir, refleksi diri, itu waktunya sangat banyak, kesempatannya sangat terbuka, dan peluangnya sangat bagus dan dekat. Jadi lakukan itu. Karena Nabi Muhammad SAW kan pernah bersabda itu menurut hadis Tirmizi, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ya, sehingga kesempatan untuk kedamaian spiritual yang lebih mendalam. Nah, yang ketiga perubahan drastisnya hubungan keluarga yang lebih erat. Jadi sebelumnya kan hubungan nggak erat karena bekerja, karena sibuk. Ini sekarang erat karena sudah tidak ada kegiatan apa-apa. Anak dan cucu memberikan perhatian lebih, kita bisa menciptakan ikatan emosional yang hangat, keakraban muncul, meskipun muncul problem-problem baru, problem tentang kehangatan hubungan itu, karena jenuh dengan teriakan cucu, karena jenuh dengan teriakan rengean cucu, dan seterusnya. Nah, yang keempat, itu kebijaksanaan yang diakui. Perubahan yang keempat itu terjadi kebijaksanaan yang diakui. Maksudnya apa? Maksudnya itu, pengalaman hidup itu membuat orang menjadi sumber nasihat yang dihormati. Jadi para anak-anak muda, mungkin karyawan dulu yang masih baru, bisa ke rumah untuk minta nasihat dan seterusnya. Masyarakat sekitar. Karena kan usia tua sudah dianggap punya kebijaksanaan yang kuat, pengalaman yang kuat, sehingga dia tempat untuk meminta nasihat. Nah, yang kelima itu dia punya prioritas hidup yang jelas. Jadi sudah tidak lagi sibuk dengan hal yang sepele. Dia sudah fokus pada yang benar-benar bermakna, fokus pada kebaikan, warisan ilmu, amal jariah, pokok fokus itu. Jadi tidak hal sepele utang piutang atau apa, sudah lewat itu. Yang keenam, perubahan drastisnya adalah mendapatkan diskon dan fasilitas khusus lansia. Contoh, naik kereta api, kita mendapatkan diskon. Ke rumah sakit, kita mendapatkan diskon. Ke puskesmas, mendapatkan diskon. Jadi, pemerintah memberikan tunjangan, ya kemungkinan memberikan tunjangan seperti di Singapura, Malaysia, ya, diskon layanan yang lain seperti pesawat dan sebagainya. Jadi luar biasa ini perubahannya. Yang ketujuh, punya waktu untuk mengejar passion yang tertinggal. Jadi ada passion, keinginan kuat kita yang tergeser ketika masih muda, masih bekerja. Karena tertutup dengan pekerjaan. Keinginan kuatnya hilang. Nah, sekarang karena sudah usia tua dan ada perubahan drastis, mulai muncul itu passion-passion yang lama itu bisa diteruskan. Contohnya passion melukis, berkebun, nulis buku,
traveling, jalan-jalan. Dulu kita mau jalan-jalan nggak pernah ada libur, sekarang ada. Bisa ke negara lain, bisa ke kota lain kalau punya duit. Kalau nggak ada ya pokoknya bisa batik, bisa apalah yang bisa dilakukan tanpa tekanan waktu. Yang kedelapan, perubahan drastis peningkatan rasa syukur. Jadi di usia tua kita punya peningkatan rasa syukur karena ada waktu, ada peluang, ya. Dan usia tua itu menyadari loh setiap detik kehidupan itu anugerah, sehingga dia akan menghargai hal-hal yang kecil. Sudah nggak terburu-buru kerja. Lalu yang kesembilan, kita berada pada situasi pengampunan dosa yang lebih mudah, ya, karena taubat di usia tua itu sangat dihargai selama ada kesungguhan. Jadi ini kesempatan untuk pengampunan dosa. Nah, yang ke-10, persiapan menuju akhir yang indah untuk husnul khotimah. Jadi kita mulai punya kesadaran untuk mempersiapkan kematian dengan amal saleh, wasiat, atau sedekah jariah. Kan kita ingat ya, ada hadis Nabi, HR Muslim ya, jika manusia mati, terputus amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Nah, ini kesempatan untuk itu. Demikian 10 perubahan drastis yang akan dinikmati, perubahan yang sangat positif dan penghargaan, kehormatan yang bisa dipetik oleh usia tua. Demikian, salam Kayana Bintang. Audio Jungle.